Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka menggunakan kekayaan untuk uang mereka untuk mendukung apa yang sungguh-sungguh adalah sebuah pelayanan Tuhan. Mereka mendukung apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Terus apa yang dikerjakan oleh Yesus? Ayat 1. Tidak lama setelah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Beritakan Injil. Pemberitaan Injil. Kalau ada pelayanan nomor 1 di dalam perjanjian baru, ada banyak pelayanan. Tapi pelayanan nomor 1 di seluruh perjanjian baru, itu adalah pemberitaan Injil. Frase memberitakan Injil dalam seluruh perjanjian baru muncul 45 kali. Pemberitaan Injil muncul 12 kali. Injil yang kuberitakan 4 kali. Injil diberitakan muncul 2 kali. Dan ini pelayanan penting. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Yesus sendiri menyatakan dia diutus dari surga oleh Bapaknya ke dunia ini. Tugasnya beritakan Injil. Lukas 4 ayat 43. Tetapi dia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus beritakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dia datang beritakan Injil. Paulus sampai berkata, 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak beritakan Injil. Nah, untuk pelayanan yang penting seperti pemberitaan Injil inilah para wanita itu memberikan kekayaan atau harta atau uang mereka. Dengan kata lain, mereka memang berikan harta mereka secara tepat sasaran, yakni mendukung sebuah pelayanan yang benar dan penting. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mendukung pelayanan yang bukan pemberitaan Injil. Pelayanan itu ada banyak modelnya, ada banyak caranya. Tapi pelayanan pemberitaan Injil sebagai pelayanan terpenting itu harus mendapatkan perhatian kita. Nyumbang orang miskin boleh dan perlu. Nyumbang bikin bangunan gereja itu penting dan perlu. Nyumbang ada orang sakit, kita nyumbang penting dan perlu. Semua itu perlu kita perhatikan. Tapi kalau ada yang harus menarik seluruh perhatian kita, itu adalah pemberitaan Injil. Yang harus kita dukung mati-matian, itu adalah pekerjaan pemberitaan Injil. Gereja yang perlu didukung mati-matian adalah gereja yang memberitakan Injil, yang setia kepada Injil. Ini penting, saudara. Maksud saya adalah pastikanlah kalau saudara mau keluar duit, saudara mau berkorban, pastikanlah bahwa yang saudara korbankan itu benar-benar untuk pekerjaan Tuhan yang murni. Ini perlu diperhatikan. Karena tidak semua orang yang melakukan sesuatu atas nama pelayanan, betul-betul itu adalah pelayanan. Tidak. Banyak orang bikin KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tapi Injil tidak ada dalam pemberitaan Injil itu. Dalam KKR itu. Lalu bagaimana kehidupan kebaktian kebangunan rohani? Pernah ada orang kasih iklan KKR di Kota Kupang ini. Datanglah. Yang sakit pasti disembuhkan. Buta melihat, lumpuh berjalan. Sakit segala macam sembuh. Yang punya hutang lunas. Resesi ekonomi dan sebagainya. Saya lihat-lihat ini iklan. Tidak ada satupun yang menyangkut aspek rohani. Lalu saya komentari, ini acara tidak layak disebut KKR, tapi KKJ. Kebaktian kebangunan jasmani, bukan rohani. Kalau namanya kebaktian kebangunan rohani, harus ada pemberitaan Injil di dalam. Harus ada. Tapi banyak orang bikin pelayanan. Banyak orang bikin acara-acara atas nama pelayanan. Tapi sesungguhnya itu bukan pelayanan yang benar. Ada orang hanya mau konser, hanya mau show, hanya mau cari hiburan. Lalu bikin KKR.
Kalau saudara betul-betul mau dukung pekerjaan Tuhan, cari acara, dukung kegiatan yang betul-betul beritakan Injil. Jangan bodoh saudara. Saudara mungkin tulus untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan uang saudara. Tapi jangan sampai uangmu bukan untuk Tuhan. Bukan memperlebar kerajaan Tuhan, tapi mempermulus jalan ke neraka. Karena itu saudara, ada banyak acara, ada banyak kegiatan atas nama pelayanan. Saudara mungkin diundang jadi panitia, cek baik-baik. Jangan sampai saudara dukung, tapi saudara dukung yang salah. Perempuan-perempuan ini betul-betul tahu siapa Yesus. Dan mereka memberikan dukungan secara benar. Kemungkinan lain adalah hati-hati. Saudara di dalam mendukung hamba-hamba Tuhan, apakah saudara dukung betul-betul memperlebar kerajaan Allah? Atau hanya memperkaya pendeta tertentu? Kenapa? Jujur, ada banyak hamba Tuhan terlalu rakus. Seperti kata 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Ngomong yang enak-enak saja, berkat-berkat saja. Ya, saudara kira lagi memperlebar pekerjaan Tuhan. Saudara hanya memperkaya pendeta itu. Saudara memang harus dukung pelayanan, tapi pastikan pelayanan-pelayanan atau pelayan-pelayan itu bukan pelayan-pelayan yang palsu.